Halo guys, selamat datang di channel Kevin Garianda. Di video kali ini, gue akan membahas tentang game League of Legends Wild Rift. Sebelum gue mulai pembahasannya, gue butuh support dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, gue mulai pembahasannya ya. Oke, ini adalah lobby dari game LoL Wild Rift. Kita akan mulai dari bagian kiri atas. Di sini kita akan melihat dari profile. Di sini ada bagian-bagian yaitu edit icon and border, edit background, dan edit player emblem. Di edit icon dan border itu di bagian trompet. Icon itu yang trompet ini ya. Setelah itu ada border itu yang mengelilingi trompet tersebut, yang bagian ungu-ungunya. Setelah itu ada edit background yaitu ada gambar yang ada di profile ini, yang dimana ada cewek dan cowok. Setelah itu ada edit player emblem, kita klik. Nah, ini ada yang hijau, ada yang ungu. Kalau kita ganti menjadi hijau, nah itu adalah emblemnya. Kalau kita ganti lagi akan menjadi ungu, dan itu akan kita dapatkan setelah kita akan bermain rank sesuai dengan rank masing-masing. Di bawah dari emblem tersebut ada Champions Own atau champion yang kita miliki ataupun karakter yang telah kita miliki. By the way, champion itu adalah karakter yang ada di game LoL Wild Rift ya teman-teman. Setelah itu ada skin own atau skin yang kita miliki. Setelah itu ada match, permainan yang kita mainkan, berapa jumlahnya, dan juga umur dari akun ini. Setelah itu kita akan melihat beberapa karakter yang ada di most play dari profile gua. Ini adalah karakter-karakter yang paling banyak gua mainin. Setelah itu ada rank gua, yaitu Diamond 4. Selanjutnya ada match history. Match history ini kumpulan dari match-match yang telah gua mainkan ya teman-teman. Setelah itu most play. Di most play tersebut di sini ada karakter-karakter atau champion yang telah kita mainkan atau yang gue mainkan. Itu yang teratas ada Miss Fortune dan lain-lainnya. Ini dari banyaknya champion yang telah gue mainkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah status. Di status ini kita akan melihat statistik gue dalam bermain teman-teman. Ini adalah statistik gue yang gue mainkan selama gue bermain di season ini. Dan ini adalah statistiknya. Setelah itu ada achievement. Di achievement ini kita akan mendapatkan item-item yang bagus apabila kita menyelesaikan misi-misinya. Dan misi-misi tersebut itu terselesaikan apabila kita bermain teman-teman. Jadi kalau menurut gua mainin aja dulu, nanti juga dapet. Itu sih saran gua. Setelah itu kita akan back. Kita akan mulai dari bawah kiri ya. Di bawah kiri ini kita akan menemukan tempat belanja ya teman-teman. Di sini adalah tempat kita belanja skin-skin terbaru yang dipromosikan oleh game Wild Rift sendiri. Setelah itu ada championnya itu karakter ya teman-teman di game Wild Rift. Ya champion kita bisa membelinya melalui Blue Mode ini yang ini. Setelah itu ada wildcore itu yang ini. Nah teman-teman, kalau kita bermain game dan kita menang maupun kalah, kita akan mendapatkan blue mode ya teman-teman. Dan kalau wildcore ini kita bisa mendapatkannya melalui trading dari rupiah ya teman-teman. Jadi wildcore ini adalah trading yang ada di game ini, tapi kita bisa mendapatkannya melalui rupiah atau dalam sistem pulsa ya teman-teman kalau kita dalam bermain game. Setelah itu ada skin. Di skin ini ada skin yang terbaru dan skin yang lama-lama. Oh ya, di beberapa skin ini kalau ada yang merah itu ada tipe-tipenya ya, dari yang bagus dan juga yang biasa aja. Jadi ada tanda-tandanya. Setelah itu di sini ada item dan juga Power Store. Oke, untuk penjelasan Power Store ini teman-teman, Power Store ini kita bisa mendapatkannya melalui event-event ya teman-teman. Event-event dan juga hadiah-hadiah yang diberikan oleh Wild Rift-nya sendiri ya. Dan juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan emote maupun pose-pose dari champion-champion yang kita miliki. Oke, kita back. Selanjutnya
Di collection ini kita bisa mendapatkan champion yang gue punya ya teman-teman. Di sini ada champion yang telah gue punyai maupun yang belum gue punyai, tetapi tidak bisa gue gunakan di dalam rank, tapi bisa kita gunakan apabila kita training ataupun practice. Ada juga skin yang gue punyai tadi. Setelah itu ada personalization. Di personalization ini terdiri dari custom recall, bubble ini akan jatuh di dekat hero kita kalau kita diam. Setelah itu rift emblem, nah itu marknya atau bendera bisa kita ganti-ganti kalau kita punya ya. Setelah itu player emblem yang seperti tadi saya jelaskan, kita ganti lagi di emote. Nah ini dia emote-emote yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita bisa mendapatkan power point. Oke, kita lanjut di bagian loadout. Loadout ini adalah sistem dimana kita bisa membuat build kita masing-masing ya teman-teman. Ini build kita masing-masing, terserah sih. Kalau ini sih build gue ya teman-teman. Kalau kalian buildnya nggak seperti ini ya sesuai gaya permainan kita masing-masing ya teman-teman. Setelah itu ada leaderboard. Leaderboard ini adalah peringkat-peringkat yang ada di friendlist gua, tetapi kita juga bisa ganti nih teman-teman. Nah di sini ada friend dan juga server. Kalau server itu peringkat-peringkat yang ada di player-player yang ada di seluruh yang bermain di game Wild Rift ini ya teman-teman. Jadi ini dia peringkat teratas, challenger. Setelah itu ada champion ini terdiri dari champion dari peringkat teratas, yang dimana di Wild Rift ini champion-championnya juga memiliki MMR teman-teman. Jadi ini adalah MMR yang peringkat teratas, atau kita bisa bilang bahasa umumnya top global ya teman-teman dari champion tersebut. Nah di top global ini juga kita bisa mengcopy teman-teman, kita bisa mengcopy loadout ataupun build yang kita milikin, bisa kita copy ke build yang ada di top score atau top global mereka. Nah di sini kita bisa lihat ada, kita tinggal pencet aja di copy. Nah nanti langsung copy teman-teman. Oke, balik lagi kita ke ini leaderboard. Kita ke Paul ini semacam berangkas ya teman-teman. Ini di berangkas ini kita bisa nyimpan power coin. Salah satunya ada pro coin dan juga blue mode boost. Nah kalau blue mode boost ini kita bisa pakai kalau misalkan kita menang maupun kalah. Blue mode boost ini bisa menambahkan nilai dari blue mode yang kita dapatin ya teman-teman. Nah ini ada champion trial card, kita bisa menggunakannya di practice ya teman-teman. Jadi kalau champion yang kita punya kita bisa menggunakannya nih. Setelah itu kita ke mission, dan ini adalah mission yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Bisa per week, bisa juga per harian juga ada sih. Tapi saran gua sih ya mendingan tuh mainin aja dulu, nanti juga selesai sendiri. Tapi kalau kalian yang niat ya bisa juga sih kalian selesain. Setelah itu kita ke langsung play ya. Di bagian play ini, play button ini kita bisa ngelihat rank 2. Di rank ini kita bisa bermain itu sampai ke rank-rank yang kita nanti sampai mana kita berhasil, di situ adalah rank kita. Dan rank yang gue berhasil sampai saat ini adalah Diamond 4. Setelah itu ada normal. Di normal ini kita bisa melihat ada fitur-fitur yaitu PvP, ARAM dan juga Fox versus AI. Kalau di fitur PvP ini kita bisa bermain tanpa mempengaruhi rank kalian. Jadi di sini tempatnya kita bermain 5 versus 5 dan itu bebas, tidak akan berpengaruh sama sekali sama rank kita. Setelah itu ada ARAM. ARAM ini baru ya teman-teman. Ini fitur baru yang dikeluarkan oleh Wild Rift, di mana 5 versus 5 tapi kita bermainnya dalam satu lane. Nah, di situ serunya. Setelah itu ada co-op versus AI, di mana kita bisa bermain versus bot atau komputer. Setelah itu ada training. Di training ini ada tutorial dan juga practice. Di tutorial kita bisa melihat penjelasan ataupun mengerti tentang penjelasan yang akan diberikan oleh
Wild Rift sendiri. Setelah itu ada practice. Kalau kita mau latihan-latihan, kita bisa latihannya di practice ya teman-teman. Setelah itu di custom. Nah, custom ini kita akan bisa melihat blind pick, draft pick, dan juga howling abyss. Kalau biasanya sih teman-teman, kalau custom ini kita kalau misalkan mau versus 1 lawan 1 atau klub antar klub, nah itu ada di custom, bagian custom ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan melihat bagian atas. Ini ada blue mode seperti yang tadi saya bilang, dan juga wildcard. Dan bagian plus ini kita bisa melakukan tradingnya untuk mendapatkan blue mode ataupun wildcard ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa trading melalui rupiah ataupun pulsa ke wildcard untuk mendapatkan item-item ataupun skin yang kita inginkan. Setelah itu di sini ada setting. Di sini setting-settingnya akan kalian menggunakan sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Kebutuhan HP sih sebenarnya, di control, di chat, dan juga blocklist. Setelah itu ada message, setelah itu ada activities ataupun ini adalah misi harian ya teman-teman. Setelah itu ada chat, di sini kita bisa chat sama teman-teman kita sendiri. Setelah itu ada friend request atau yang add, dan juga ada tempat baterai. Jadi di game ini juga memberikan fitur ya teman-teman, kalian bisa ngelihat kalau kalian klik di bagian wifi ataupun baterai ini, kita bisa ngelihat berapa persen sih baterai yang kita milikin. Jadi kita tuh nggak usah perlu khawatir ya teman-teman kalau baterai kita udah mau habis, kita cuma bisa melihatnya sendiri. Dan bagian di sini kita bisa melihat teman-teman kita. Di sini teman-teman kita ada berapa, teman-teman kita juga bisa kita search, teman-teman kita juga lagi ngapain, lagi match ataupun lagi FK, kita juga bisa melihat. Oke guys, itu adalah tutorial dari gua mengenai game LoL Wild Rift. Semoga bisa menarik bagi kalian yang ingin bermain game ini ya. Oke, gua cabut dulu. Bye bye.